Hai teman pemilih, terima kasih banyak ya udah setia banget di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk edisi spesial live podcast ulang tahun kedua podcast KPU RI. Dan saat ini sudah tiba tamu spesial yang sudah kita tunggu-tunggu dari tadi, yang paling dinantikan banget di sini, tak lain tak bukan Bapak. Alhamdulillah sehat Mbak Reni, sahabat semua. Alhamdulillah Bapak juga sehat ya hari ini. Alhamdulillah. Walaupun suaranya agak sih Pak, agak itu ya? tenggorokan agak kurang. Oh, biasanya harus segera pemulihan ya Bapak? Istirahat cukup, makan minum yang baik ya. Penting hatinya sehat Mbak. Seneng banget nih. Kalau hatinya sehat, jiwanya sehat, kan raganya juga ikut sehat ya. Sebelum kita lanjutin Mbak Reni, selamat ulang tahun. Oh, terima kasih Bapak, terima kasih. 2 tahun ya, 2 tahun. Podcast KPU. Iya. Saya kira ini satu tahun yang KPU periode sebelumnya belum pernah ada, dan ini kan bagian dari penyesuaian atau cara KPU beradaptasi dengan berbagai macam media ya. Tahu saya media podcast ini kan muncul ramai ketika zaman COVID kemarin kan, banyak orang bikin podcast sehingga kemudian ada yang modelnya kayak online atau Zoom meeting dan seterusnya, dan rupa-rupanya podcast itu jadi kanal tersendiri yang kemudian ditunggu-tunggu orang, disimak banyak orang karena pembicaraannya dengan narasumber yang kan sesuai dan intensitas diskusinya kan mendalam lah, kira-kira begitu. Dan kira penting ketika KPU mengambil media podcast ini sebagai salah satu kanal buat KPU dan pesan kepemiluan. Dan saya mengikuti selama 2 tahun ini, narasumber yang diundang juga beragam kan. Ada mahasiswa, ada aktivis, ada penyelenggara pemilu dari daerah, kemudian ada peserta pemilu, perwakilan partai, itu kan supaya kemudian beragam lah sumber kita di podcast KPU, artis dan seterusnya. Betul Bapak, itu betul. Terima kasih loh Bapak perhatian dan dukungannya. Kalau diingat-ingat Bapak, kita terakhir live itu sama Bapak itu ya pas ulang tahun, setahun yang lalu. Waduh, udah lama banget ya. Ya Allah, ternyata saya udah setahun ya nggak tampil atau nggak nengokin podcast KPU. Ya mungkin karena kesibukan dan makin padatnya jadwal kegiatan ya. Ya betul sekali Bapak, dan juga segenap pimpinan lain juga hampir semuanya belum bisa nih live lagi, dan baru sekarang lah kita bisa hadir di sini, dan Pak Ketua juga bisa menyapa langsung nih teman pemilih semua. Bapak, ini kita semua saat ini kita tahu tinggal 20 hari lagi di hari saat ini kita menuju hari pemungutan suara hari Rabu 14 Februari 2024 untuk di dalam negeri. Kalau luar negeri berbeda ya Pak? Ya, karena di Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 kan ditentukan bahwa pemungutan suara di luar negeri dapat dilaksanakan lebih awal daripada di. Itu pertanyaan kan, kenapa kemudian boleh dilakukan lebih awal, dan metodenya ada beragam ya, ketika metode. Kalau pemungutan suara di dalam negeri kan hanya metode S ya. Luar negeri dimungkinkan metode S, kemudian metode pos, kemudian SK kotak suara keliling. Nah, memang warga negara kita tersebar di berbagai wilayah. Itu jurisdiksinya kan bukan jurisdiksi Indonesia semua. Betul. Sehingga kemudian memberikan berbagai macam kesempatan bagi pemilih untuk dapat memilih dan dilakukan lebih awal. Yang patut kita ketahui bersama, pemanggilnya teman pemilih. Iya. Walaupun pemungutan suara di luar negeri lebih awal, tetapi hitungan suaranya itu bersamaan atau berbarengan jadwalnya dengan di dalam negeri. Kalau di dalam negeri kan pemungutan suara tanggal 14 Februari jam 7 sampai jam 13 waktu setempat. Setelah TPS tutup, kemudian dilanjutkan dengan hitungan suara. Hitungan suara pada dasarnya harus selesai pada hari yang sama dengan pemungutan suara 14 Februari. Nah, hari ini kan hari kalender, sehingga selesai sampai jam 14 Februari 2024 jam 24 malam. Lalu ketentuan ini di Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 kemudian di hasil review. Mohon maaf. Yang kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan kelonggaran waktu dalam hal penghitungan suara belum selesai pada hari yang sama dengan
suara dapat dilanjutkan Iya. secara berturut-turut sampai dengan jam 12 siang hari berikutnya. Jadi kalau itu maka penghitungan suara itu dilakukan pada tanggal 14 sampai dengan 15 Februari 24 jam 12 siang. Karena penghitungan suara di luar negeri juga menyesuaikan itu, Mbak. Iya, dilakukan mulai tanggal 14 Februari selesai sampai dengan jam 15 Februari 2024 jam 12 siang waktu setempat di negara-negara di negara-negara LN. Dan nanti KPU juga akan mengeluarkan pengumuman kayak hari pemungutan suara di masing-masing negara itu kapan-kapan aja ya Pak? Sudah ada ya? SK KPU. Sudah di SK. Tentang kapan jadwal hari dan tanggal pemungutan suara di luar negeri. Tetapi yang kita jadwalkan adalah yang fix ya pakai SK KPU itu adalah jadwal tahapan coblosan untuk metode TPSLN. Kenapa yang metode pos dan KSK tidak kita SK-kan supaya teman-teman PLN dan juga pemilih ada semacam keluasan ya penyesuaian dengan situasi lokal. Karena tidak semua negara-negara di mana PPL kita bekerja, warga negara kita berada di luar negeri itu lancar-lancar saja. Ada berbagai masalah di situasi. Contoh misalkan beberapa hari yang lalu Mbak Reni kami dikabari, kita monitor terus ya dengan teman-teman ketua PPLN 128 PPL. Kalau 2019 kan ada 130 PPLN. Nah, untuk di 2024 ini ada 2 PPLN yang tidak operasionalkan karena memang kantor perwakilan kita tidak dioperasionalkan karena itu di Pyongyang, Korea Utara, kemudian yang kedua Kabul, Afghanistan. Beberapa waktu yang lalu kita baru dapat konfirmasi dari Kemenlu, tak tolong supaya PPLN Islamabad di Pakistan itu melayani pemilih di Kabul, sehingga kemudian kita tetapkan ruang lingkup wilayah kerjanya PPLN Islamabad di Pakistan itu termasuk melayani pemilih yang ada di Kabul. Lah yang sudah ditentukan siapa saja namanya, kemudian alamatnya di mana, dilayani melalui menggunakan metode pos ya karena lintas. PPLN kita ada juga yang memang menangani lebih dari 1 negara. Ada yang 2 negara, ada yang 3 negara, ada yang 4 negara dan seterusnya. Dan satu hal, terus kemudian di Ekuador misalnya, waktu yang lalu dikabarkan bos narkoba atau gembong narkoba yang berada di dalam tahanan itu lepas. Dan kemudian negara membuat pengumuman status darurat karena kemudian ada efeknya itu kemudian ada sejumlah kekerasan ya yang dilakukan oleh pasukannya gembong narkoba. Karena situasi darurat sementara teman-teman PPL sudah mau ngirim pos, maka kemudian menjadi tertunda. Ada situasi seperti itu. Dan waktu yang lalu kita juga dapat informasi misalkan di negara-negara bangsa Cina ya seperti di Hong Kong, Makau, Taiwan. Ini nanti kan tanggal-tanggal di bulan Februari itu bersamaan dengan Hari Raya Imlek ya. Nah itu biasanya liburnya agak panjang. Sehingga kemudian teman-teman membuat strategi bagaimana caranya pengiriman pos jadi menjangkau pemilih. Dan kemudian pemilih bisa segera mengirim balik surat suara melalui pos. Nah mereka luar biasa. Ada juga yang kadang-kadang kalau kita dengarkan ini bener apa enggak gitu. Kayak nonton channel Discovery Channel atau yang tentang hutan dokumenter gitu ya. PPLN Maputo mengajukan tambahan biaya untuk sewa kapal yang lebih besar. Karena begini, yang dilayani pemilih kita itu sebagian besar adalah ABK, anak buah kapal yang posisi kapal itu di lautan. Kemudian untuk menuju ke sana itu PPLN Maputo harus menggunakan kapal angkut kotak suara untuk warga kita memilih ke sana. Yang dilalui itu sungai dan kemudian muaranya itu sarang buaya dan kudanil. Jadi kadang-kadang mikir ini beneran apa enggak gitu. Ketua PPL cerita, Pak ini beneran Pak. Pengalamannya itu kadang-kadang buayanya kalau yang punya tenaga kuat dia bisa melompati kapal itu gitu. Waduh, berarti kan harus diselamatkan ini situasi ini. Sehingga kemudian ya kita minta
supaya teman-teman di kesekjenan untuk fasilitasi dalam Iya. arti tambahlah biaya untuk transportasi kapal Iya. dengan kualitas yang kira-kira lebih menjamin Iya. keamanan teman-teman Iya. PPLN di sana. Pak, Makanya ya. ini yang di luar negeri. Saya kira di Iya. dalam negeri juga banyak juga kan wilayah kita yang pemilihnya itu di pelosok pedalaman untuk menjangkau di sana. Iya. Kalau dijangkau lewat darat juga susah, kemudian Iya. dijangkau lewat air ya, misalkan Iya. menyusuri sungai seperti teman-teman di Iya. Kalimantan, di Betul. Papua, Betul. dan teman-teman kita yang karakter daerah atau wilayahnya kepulauan misalkan ya, Iya. kan luar biasa. Itu sama-sama sungguh sebuah tantangan ya Bapak ya, Iya, tantangan tapi geografis. kan sudah menjadi komitmen KPU ya Yap. di semua tingkatan bahwa dan juga biar untuk tingkatkan kualitas layak pada yang patut kita syukuri Mbak Reni dan juga teman pemilih hari ini. Apa ini 15 Januari 2004. 29 hari lagi. Alhamdulillah surat suara untuk semua jenis surat suara sudah diterima oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota dan kami monitor sudah dilakukan apa namanya Sip ya Bapak. sortir, pelipatan Iya. dan seterusnya. Yang kita pantau itu kan lokasinya ya. Kita monitor terus lokasinya karena musim hujan dan seterusnya. Cara menghindari ada katakanlah genangan air masuk gudang atau lipatan dan kita minta targetnya itu cepat mungkin. Teman-teman kabupaten kota rata-rata melaporkan durasi waktu yang diperlukan sekitar 10 hari. Dan itu sudah sejak yang lalu ya. Sehingga dengan begitu target teman-teman yang sudah menerima surat suara itu bisa lebih cepat untuk packing ke masing-masing kota. Yep. Dan kemudian menandai kota itu dengan kode-kode, misalkan ini kotak suara untuk jenis pemilu apa, TPS mana dan seterusnya. Dan kemudian dikumpulkan di gudang itu penataannya juga sudah sesuai arah yang mau dituju. Oh ini untuk kecamatan mana, untuk dapil mana, karena kan DPRD Kabupaten Kota kan dapilnya ada yang kecamatan, ada yang gabungan kecamatan dan seterusnya. Sehingga teman-teman mengumpulkannya per dapil. Dengan begitu memudahkan untuk distribusian supaya tidak tercampur atau berbaur antara suara yang beda dapil. Surat suara untuk DPRD Kabupaten Kota kan beda-beda juga ragamnya. Kalau kita baca ya, dapil kita untuk pemilu 2024 mulai dari daerah pemilihan pemilu presiden itu seluruh Indonesia. Dan pemilu PR itu ada 84 dapil. Kemudian untuk pemilu DPD sesuai dengan jumlah provinsi kita ada 38 provinsi. Dan DPRD provinsi dan kabupaten kota totalnya itu ada 749 dapil ya. Saya ulangi 2749. Konsekuensi teknisnya adalah desain surat suara juga ragamnya ada 2749 ragam desain surat suara. Dan kemudian itu baru ragamnya ya. Kemudian jumlah surat suaranya ini kan ngitungnya kemudian per TPS. Kalau TPS kita 820.000 itu berarti kan membariskan barisan itu mulai nomor 1 sampai 820.000. Karena ngitung cetak surat suaranya adalah sama dengan jumlah pemilih DPT per TPS. Masuk cadangan yang 2%. 2% itu ngitungnya 2% dari DPT per TPS. Kan 2% gelondongan dari 204 juta milik kita enggak, tapi per TPS. Dengan begitu kan akhirnya lembarnya kan jadi miliaran lembar itu. Betul ya, Cuman Pak. kan kalau dibagi-bagi per kabupaten kota maka bebannya tergantung dari jumlah pemilih yang layani. Di Indonesia ini yang paling besar adalah kita Kabupaten Bogor. Itu 3,8 juta. Satu kabupaten. Untuk DPR RI saja Kabupaten Bogor itu jadi satu dapil sendiri, tidak dicampur-campur atau digabungkan dengan kabupaten lain. Seru sekali faktanya itu ya Bapak ya. Makanya kemudian kalau mendengarkan saja ya, itu banyak orang yang kemudian bayangkannya udah mendengarkan dan membayangkannya rumit ya, apalagi kalau melaksanakan.
Makanya kalau kalau ingin mengetahui mulai dari awal perencanaan Iya. sampai pelaksanaan Iya. dan kemudian sampai distribusi Iya. logistik, katakanlah Iya. alhamdulillah semuanya bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dan kita berharap nanti H-1 itu alat perlengkapan pemungutan penghitungan suara sudah berada di lokasi TPS dan besok paginya yang kegiatan pemungutan suara tanggal 14 betul-betul semua alat perlengkapan penghitungan suara sudah siap on location lah kira-kira begitu. Pun pemilih hadir pagi dibuka itu sudah bisa dilayani. Satu hal lagi Mbak Reni, teman pemilih, untuk pemilu-pemilu sebelumnya dan juga pilkada-pilkada sebelumnya, anggota KPPS kan 7 orang ya. Jadi pemilu 2024 juga 7 orang. Hanya saja yang membedakan adalah pemilu dan pilkada sebelumnya, dari 7 orang itu yang dilatih atau diikutkan bintek hanya 1 orang. Yang itu kemudian akan diproyeksikan menjadi ketua KPPS ya. Tapi untuk pemilu 2024 kita usahakan dan kemudian kita anggarkan agar 7 anggota KPPS itu dilatih semua. Ini salah satu komitmen KPU untuk peningkatan layanan kepada pemilih. Mengapa demikian? 1 orang itu bisa jadi ya mungkin pemahamannya mungkin hadirnya bisa terlambat. Atau ketika bintek ngantuk-ngantuk gitu kan. Nanti kalau seperti itu kan kemudian pemahamannya atau informasi yang diserap kan menjadi kurang. Sementara dia hanya satu-satunya dia sendiri yang dilatih. Dan ketika dia nanti membintek teman-temannya, anggota yang lain, dan dalam pelaksanaan bisa problematik ya. Karena itu cara mengantisipasinya diantaranya dengan membintek atau memberikan pelatihan bagi 7 anggota KPP. Komitmen KPU dalam rangka untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, kapasitas personil penyelenggara pemilu, dan efeknya adalah meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih. Nah, beberapa hal yang kita kerjakan 20. Dan sekarang ini tahapannya rekrutmen KPPS dan jumlah tempat sudah terpenuhi, tapi ada juga yang masih kurang. Oleh karena itu kita mendorong sebagaimana sudah kita lakukan komitmen awal kita berkomunikasi dengan minta teman-teman KPU komunikasi Pemda setempat untuk bisa menugaskan PNS, ASN atau guru-guru yang berada di tinggalnya pasti kan basisnya desa kelurahan ya, yang kemudian ditugaskan menjadi anggota KPPS di PSTPS yang belum terpenuhi orang anggota tersebut. Semoga saja di daerah tersebut nanti sudah jadi. Dan kita lihat beban kerja ini untuk sekitaran wilayah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang itu masih ada sekitar 4 desa kelurahan yang jumlah TPS-nya itu lebih dari 100. Itu nanti kan menjadi beban buat teman-teman PPK ya, karena rekapitulasinya kan basisnya bukan desa kelurahan, tapi basisnya jumlah TPS. Untuk di luar Jabodetabek itu ada sekitar 54 desa kelurahan yang TPS-nya itu lebih dari 100 TPS. Kan perlu kita sampaikan supaya kegiatan pemilu ini memang betul penyelenggaranya KPU dengan jajaran sampai KPPS. Kan nggak mungkin KPU mengerjakan. Kemudian masyarakat kita mintalah bantuan partisipasi untuk menjaga proses pemungutan penghitungan suara di TPS dan juga nantinya rekapitulasi di tingkat kecamatan dan seterusnya bisa berjalan dengan baik, terbuka, bisa disaksikan semua orang. Kita ambil kebijakan bahwa proses pemungutan penghitungan suara di TPS nanti terbuka ya Mbak Reni, dan pemilih siapapun bisa menyaksikan, siapapun bisa merekam pakai foto atau di video sehingga kemudian kalau ada peristiwa apa-apa itu kan bisa dikontrol semua pihak ya. Untuk menghindari pandangan negatif tentang misalkan suara itu bisa disulap-sulap jumlahnya misalkan. Kalau dikontrol banyak orang kan menghindari itu semua. Saya kira yang
Yang penting kita membangun terbukaan, Ya. transparansi, proses-proses. Saya Iya. kira itu Mbak Reni yang dapat pesan saya kepada teman-teman pemilih. Iya. Yang pertama, mari kita pastikan kita sudah terdaftar di DPT, daftar pemilih tetap. Iya. Karena untuk hadir memilih itu syaratnya sudah terdaftar. Caranya adalah diantaranya cara yang paling mudah memeriksa link atau saluran cek dptonline.kpu.go.id. Ulangi lagi, cek dptonline.kpu.go.id. Kalau diklik sudah masuk, kita masukkan atau kita input nomor induk kependudukan kita yang ada di NIK. KTP itu. Jadi nanti kalau sudah dimasukkan akan ketahuan sudah terdaftar di TPS nomor berapa di kelurahan mana. Kalau misalkan di input atau dimasukkan NIK tersebut belum muncul nama TPS-nya, bisa jadi pemilih ini belum masuk atau belum terdaftar. Ya. Pertanyaan, bisa hadir milih nggak? Masih bisa. Masih bisa. Nanti pada hari H hadir ke TPS terdekat sesuai dengan alamat KTP-nya masing-masing. Jadi misalkan nih Mbak Reni, kabupaten kota tinggalnya di mana Mbak Reni? Di Tangsel, Bapak. Kota Tangerang Selatan ya. Ya. Kelurahannya mana kalau boleh tahu? Kelurahannya Pakujaya, Bapak. Pakujaya. Misalkan Mbak Reni ngecek dptonline.kpu.go.id ternyata belum ada nama Mbak Reni, belum terdaftar. Misalkan ya Pak, tapi saya udah terdaftar ya Pak. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Misalkan, Misal aja. daripada saya ngasih contoh orang lain kan mending Mbak Reni yang di depan mata. Ya siap. Misalkan belum, Ya. itu kemudian nanti pada hari H datang aja ke TPS terdekat, tapi sepanjang masih di kelurahan mana tadi? Pakujaya. Pakujaya, sesuai alamat desa kelurahan sesuai KTP. Datang ke sana menunjukkan KTP, nanti dimasukkan ke dalam DPK, daftar pemilih khusus. Nah, layanannya adalah 1 jam terakhir dari jam pemungutan suara. Jadi kalau pemungutan suara jam 7 sampai jam 13, layanan pemilih DPK, daftar pemilih khusus yang belum terdaftar di DPT itu jam 12 sampai jam 13. KPU juga membuat terobosan baru, KPU membangun TPS lokasi khusus. Ya. Kenapa dibangun TPS lokasi khusus? Maka dengan begitu buat DPT lokasi khusus. Karena apa? Kalau pindah milih reguler, misalkan ya, saya orang Semarang nih, pada hari H nggak bisa nyoblos di Semarang, saya nyoblos di Jakarta. Kan saya nanti Jakarta Pusat gitu ya, saya kan harus ngurus pindah milih ke Jakarta. Betul. Tetapi karena lintas provinsi, maka kemudian saya hanya mendapatkan surat suara pemilu presiden ya. Dan itu pun dengan catatan sepanjang surat suaranya masih tersedia. Tapi ada lokasi-lokasi, tempat-tempat yang di situ warganya nggak bisa kemana-mana tanggal 14 Februari. Misalkan santri-santri di pondok pesantren yang tidak libur, sekolah-sekolah asrama, warga kita yang ada di menjadi pekerja di perkebunan, di tambang offshore di tengah laut, atau di tambang-tambang yang terpencil misalkan, dan nggak bisa pulang di kampung halaman di mana. Atau juga ini, warga binaan lembaga pemasyarakatan atau rutan yang dipastikan tanggal 14 Februari itu masih ada di dalam misalkan, kemudian kita berinisiatif membangun TPS lokasi khusus. Kalau ada TPS lokasi khusus, kemudian dapat dibuat pemilih tetap DPT lokasi khusus. Kenapa? Dengan adanya DPT maka bisa dicetak surat suara. Sekali lagi Mbak Reni, logikanya kan gini, kalau saya pindah ke Jakarta, kan nggak mungkin saya ngangkut surat suara sendiri. Alokasi cetak surat suara untuk saya kan masih ada di Semarang ya. Sehingga tadi kalaupun saya pindah Jakarta bisa dilayani catatan sepanjang masih ada surat suara. Tapi kalau yang di kalau yang di TPS lokasi khusus, karena ada DPT di TPS lokasi khusus, maka kita bisa siapkan cetak surat suara di lokasi itu. Tetapi metodenya pemutahiran data pemilih, kita awal dari pemutahiran data pemilih, yaitu pemilih yang bersangkutan namanya dari kampung halaman, kemudian kita pindahkan tanggal 14 Februari ada di mana. Dengan begitu tidak dicetakkan atau tidak diproduksi surat suara untuk pemilih yang bersangkutan di kampung halaman, tapi dicetakkan dan didistribusikan ke TPS lokasi
Itu diantara yang kita lakukan supaya apa? Boleh katakan ada jaminan lah surat suara yang pindah milih ke TPS lokasi khusus. Sekali lagi, ini di TPS lokasi khusus cara berpikir pindah milih. Misalkan lintas provinsi akan disediakan cuma surat suara pemilu presiden. Kalau lintas kabupaten tapi masih satu dapil di provinsi yang sama, masih dapat memilih untuk RI, pemilu DPR provinsi dan DPD. Tapi mungkin lintas kabupaten dia kehilangan hak untuk memilih DPR di kabupaten atau kota. Di prinsip pindah milihnya kita gunakan, hanya saja ini dalam rangka untuk katakanlah lebih jamin lah ketersediaan surat suara bagi khusus ya. Ini yang siapkan supaya lah. Dan tentu saja itu ditujukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih ya Bapak. Di antaranya itu. Iya betul. Tapi yang paling penting kan tadi ada jaminan. Pemilih yang punya hak pilih itu dapat dilayani dengan kualitasnya. Saya kira itu Mbak Reni dan teman pemilih. Sekali lagi selamat buat podcast KPU yang hari ini genap 2 tahun. 2 tahun. Tanggal 15 Januari 2024. Ya, sukses selalu. Membahana suaranya dan informasi kepemiluan yang disampaikan lewat podcast KPU saya dan dijadikan rujuk. Terima kasih. Ya, Bapak terima kasih banyak ya Bapak udah sempat menyampaikan kepada teman pemilih semua, dan teman pemilih itu tadi hal-hal yang update yang semuanya sudah disampaikan cukup banyak dan sangat update banget, patut untuk dinotis sama teman pemilih semua untuk bisa memastikan nanti tanggal 14 Februari 2024 memang kita semuanya harus ke TPS. Kalaupun tidak berada di TPS domisili berarti masih proses untuk melakukan pindah memilih, tetap memilih ya itu penting banget. Dan harus kita kawal suara kita setelah pemungutan suara pada kegiatan suara, kapitulasi hasil penghitungan suara. Betul sekali. Bapak terima kasih banyak loh sudah menyempatkan waktunya untuk mengupdate dan teman-teman pengelola podcast KPU. Terima kasih Bapak. Terima kasih dukungannya. Mudah-mudahan setelah ini ada kesempatan lagi untuk mampir lagi ya Bapak ke sini. Terima kasih. Allah ya. Ya Allah, amin. Teman pemilih terima kasih banyak hari ini sudah mengikuti live podcast edisi khusus ulang tahun kedua podcast KPU RI. Spesial hari ini didatangi tadi pertama ada anggota KPU Ibu Betty, kemudian KPU Bapak Agus Melas, dan sekarang gongnya Pak Ketua Pak Hashim Asyari. Bapak sehat selalu dan sukses selalu ya. Harus sehat. Amin. Makasih banyak sudah menyaksikan podcast KPU Bicara Kepemiluan. Sampai ketemu lagi.